Shalom adik-adik, minggu ini kita berjumpa lagi ya. Tema kita minggu ini, pahlawan yang memberi kemenangan. Diambil dari ayat Zefanya 3 ayat 17. Adik-adik yang di rumah mempersiapkan diri ya. Jangan lupa siapin Alkitabnya dan jangan main-main. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Kurang semangat ini Kak Indri, kita sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, masih semangat ya. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak kami sekolah minggu, kami undang untuk bangkit dan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus, anak-Mu, agar kami menjadi miliknya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setiamu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Adik-adik di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi, hai hai hai.
Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan hukum Taurat yang kedua. Nah, sekarang adik-adik ikutin kakaknya ya untuk hukum Taurat yang ketiga. Ikutin kakak ya. Hukum Taurat ketiga. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Dihafal ya hukum Taurat ketiga. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian bagi nama Tuhan. Baca kitab suci. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu dan atas segala berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari yang indah ini. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan kepada kami hingga saat ini. Terkhusus Tuhan pada pagi hari ini yang indah ini, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang selalu menyertai kami, yang memimpin kami, yang mengajari kami, agar kami boleh lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, renungan kita pada minggu hari ini, yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis, yaitu yang terambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang kami kasihi di dalam nama Kristus Yesus, pada bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2020, bangsa kita, negara kita, Republik Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, disinilah kita sebagai bangsa, sebagai rakyat yang menghormati para pahlawan-pahlawan kita. Disinilah kita mengenang jasa-jasa mereka, pengorbanan mereka, bagaimana mereka mempertaruhkan nyawa dan kehidupannya untuk merebut kemerdekaan dari bangsa-bangsa penjajah. Sesuai dengan tema dalam khotbah kita pada hari ini, yaitu
dengan tema pahlawan yang memberi kemenangan. Anak-anak kami yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita baca perikop kita hari ini, dikatakan di situ, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, tentu di dalam kehidupan kita ini sungguh begitu banyak tantangan-tantangan, sungguh begitu banyak cobaan-cobaan, hambatan-hambatan yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Tentu sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, dari akal dan pikiran dan kekuatan kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan mampu untuk melawan apa saja yang akan menghalangi kita, apa saja yang akan menjadi penghambat di dalam kehidupan kita. Begitu banyak godaan-godaan di dalam dunia ini, begitu banyak hambatan-hambatan, problem-problem, masalah yang kita hadapi. Bisa kita ambil contoh di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu yang notabene adalah masih dalam pelajar. Tentu pada saat ini, di saat pandemi COVID-19 terjadi di negara kita, begitu banyak hambatan-hambatan yang kita hadapi, baik di dalam peribadahan, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan anak-anak kami. Hingga saat ini anak-anak kami masih belajar dari rumah, atau istilah sekarang belajar melalui daring atau online. Inilah salah satu contoh kecil hambatan-hambatan yang akan kita lalui di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu hingga saat ini belum bisa mengikuti ibadah dari gereja. Inilah satu-satunya hambatan yang kita alami. Belum lagi problem-problem yang dialami oleh orang-orang tua kita, keadaan ekonomi, pekerjaan, penyakit, dan lain sebagainya. Tentu kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu untuk melewati itu semua. Tetapi di dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan di situ, Tuhan Allahmu lah di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita mengakui hanya satu pahlawan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan di sini, yaitu Tuhan Allah. Hanya ini yang mampu memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu untuk menghantarkan kita melewati segala hambatan-hambatan yang terjadi di dunia ini. Terkhusus sekarang, seperti kami katakan tadi, pada saat ini ketika pandemi COVID-19 masih menghantui masyarakat dunia saat ini, kita mengharapkan hanya Tuhan Allah lah yang bisa membebaskan kita dari segala penyakit. Begitu juga kalau kita mengingat kembali bagaimana perjuangan-perjuangan para pahlawan bangsa kita dulu. Tentu mereka bukan hanya mengandalkan kekuatan, bukan hanya mengandalkan tenaga, bukan hanya mengandalkan pikiran mereka. Para pahlawan-pahlawan, para pejuang-pejuang kita dulu untuk merebut kemerdekaan dari bangsa-bangsa penjajah, tentu mereka mengandalkan Tuhan melalui dua masyarakat Indonesia, dua mereka ketika mereka menghadapi perperangan. Anak-anak kami sekolah minggu, di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang telah kita dapatkan dari pahlawan kita? Satu-satunya pahlawan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kami katakan adalah Tuhan Allah. Banyak yang telah diperbuat Tuhan khususnya kepada anak-anak kami. Yang pertama,
Tuhan memberikan umur yang panjang kepada anak-anak kami. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terus Tuhan memberikan beragam berkat di dalam kehidupan kita, baik berkat makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Untuk itu, anak-anak kami yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus percaya dan kita harus mengakui bahwa hanya Tuhan Allah lah sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita, yang lain tidak ada. Sehingga kita harus memuji, harus memuliakan Tuhan Allah, harus menyembah Tuhan Allah sebagai pahlawan kita satu-satunya. Ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, ketika ada problem-problem di dalam kehidupan anak-anak kami sekolah minggu, di tengah-tengah keluarga, jangan mengharapkan yang lain. Kalaupun ada manusia yang mau membantu, yang mau menolong kita, tapi untuk melepaskan dari persoalan kita, manusia itu tidak akan mampu. Tetapi kita percaya dan yakin hanya Tuhan Allah lah yang mampu untuk melepaskan kita dari segala tantangan-tantangan, dari segala masalah-masalah dan problem-problem yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, anak-anak kami sekolah minggu, biarpun begitu banyak tantangan, ada sakit penyakit pada saat ini, kami mengharapkan jangan ada yang pergi menyembah berhala lain, atau dikatakan jangan kita menganggap dukun sebagai pahlawan yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan sesuatu kepada kita. Itu adalah kesalahan yang besar. Kita percaya dan yakin melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita, yang telah melepaskan kita dari kungkungan dosa dan maut. Dialah satu-satunya pahlawan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami, para anak-anak-Mu sekolah minggu. Dan khusus pada saat ini Tuhan, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini kami mengenang para pahlawan-pahlawan, para pejuang-pejuang negara kami yang telah berperang melawan para musuh-musuh kami untuk merebut kemerdekaan negara kami. Negara kami pada 17 Agustus 2020 memperingati ulang tahun yang ke-75. Biarlah kuasa Tuhan yang selalu menyertai bangsa dan negara kami. Biarlah kuasa Tuhan yang selalu menyertai para pimpinan kami, mulai presiden hingga tingkat terendah RT RW, agar mereka bisa menaungi kami, bisa memimpin kami, dan membawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Terkhusus Tuhan pada saat ini, firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa hanya Tuhanlah sebagai Allah, sebagai pahlawan di dalam kehidupan kami, yang mampu memberikan kami apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan surgawi. Hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan kami dari kungkungan dosa dan maut. Untuk itu, ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu ini, agar kami lebih mengerti tentang firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan kita buat minggu ini terambil dari Keluaran 15 ayat 2. Kakak bacain ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia.
Dihafal ya, Keluaran 15 ayat 2. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Dison adong huboan Tuhan. Dison adong huboan Tuhan, marbueng moluku naso tardokia. Sadia hargana Tuhan, molo sai diraju masude dengan basa. Jaloma Tuhan, sailas maroha. Dia ku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita serahkan persembahan kita dengan sukacita. Kita serahkan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kita terima berkat dari Tuhan.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Salam.